Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, Inspiring and Informative. Pemirsa, ketika menjemput aspirasi warga di daerah pemilihannya, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Amplas, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menerima banyak keluhan masyarakat terkait buruknya drainase Kota Medan hingga sebabkan terjadinya banjir. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu juga menerima keluhan tentang banyak warga di dua kecamatan itu belum mendapatkan bantuan sosial, padahal persyaratan yang diminta pemerintah telah dipenuhi. Warga juga mengeluhkan lampu penerangan jalan di daerah mereka banyak yang padam. Untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama daerah pemilihannya Dapil 4, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE Sabtu kemarin melakukan reses masa sidang 3 tahun ke 3 tahun anggaran 2022 di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Amplas. Kegiatan untuk menjemput aspirasi warga ini pertama berlangsung di Jalan Ismailiyah nomor 59C Komplek Lily Garden, Kelurahan Kota Matsum 1, Kecamatan Medan Area. Dihadiri Kadis Sosial Kota Medan Hoirudin, Sekretaris PU Kota Medan Mardian Habibi Gultom, Sekcam Medan Area M. Hafiz, Korcam PKH Freddy Arman, Perwakilan Dinkes Medan, BPJS Kesehatan, Perwakilan Dinas Kependudukan serta ratusan masyarakat, dan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Area. Mengawali pertemuan tersebut selaku tuan rumah, Sekcam Medan Area M. Hafiz menjelaskan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bahwa belakangan ini mereka secara rutin melakukan pembersihan parit dalam upaya mengantisipasi terjadinya banjir, dan ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sekcam Medan Area mengakui masih banyak persoalan-persoalan di tengah masyarakat di Kecamatan Medan Area yang belum terselesaikan. Ia berharap kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Hasyim dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat ke pemerintah Kota Medan, sebab ia yakin kewenangan Ketua DPRD Medan cukup besar, sehingga bisa langsung direspon atau didengar wali kota. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menyampaikan kehadirannya di Kecamatan Medan Area adalah untuk menjemput aspirasi warga. Hal ini terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti masalah jalan, drainase parit, kemudian lampu penerangan jalan, bantuan sosial atau pelayanan kesehatan dan BPJS. Karena itu, ia meminta warga yang hadir untuk tidak takut menyampaikan keluh kesahnya sebab kegiatan reses yang digelar menggunakan anggaran APBD 2022. Sehingga melalui pertemuan tersebut, warga diharapkan dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada agar nanti keluhan warga dapat ditampung dan kemudian ditindaklanjuti serta dicari solusi ke pemerintah Kota Medan. Ragu ya Bapak Ibu, pergunakan kesempatan ini karena acara kita ini kan mempergunakan anggaran. Anggaran ini berasal dari APBD tahun 2022 dan tentu ini adalah uangnya rakyat. Jadi harus Bapak Ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan kesempatan ini, sampaikan semua persoalan yang ada. Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Seperti Rosi Handayani, warga Jalan Puri Gang Abadi, Kelurahan Kota Matsum 4, yang mengeluhkan parit di Gang Abadi tempat ia tinggal lama sudah tersumbat. Sulitnya parit tidak bisa dikorek karena telah ditutup dengan jalan beton, sehingga di musim penghujan seperti saat ini timbul genangan air di Gang Abadi. Ironisnya, ketika keluhan ini disampaikan ke Kepling tempat tinggalnya, Kepling tidak pernah menggubrisnya. Selain masalah parit di Gang Abadi, Rosi juga mempertanyakan bagaimana dirinya bisa terdaftar sebagai penerima PKH, karena ketika dicek di Dinas Sosial Kota Medan ia sudah masuk dalam data DTKS, sementara dirinya adalah seorang single parent yang berjuang untuk 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Lain halnya dengan Ida, warga Jalan Rahmat Syah, yang bertanya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim tentang bantuan sosial PKH atas nama ibunya yang sudah meninggal tetapi tidak bisa diambil anaknya. Sementara Asradi, warga Jalan Utama Kelurahan Kota Matsum 4, menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim tentang kondisi parit di Simpang Cemara menuju Jalan Halak yang tidak pernah dikorek hingga menyebabkan banjir di lingkungannya. Warga sulit melakukan pengorekan parit karena di atas saluran parit jalan sudah dicor beton seperti di Gang Flamboyan dan beberapa gang lainnya. Sudah beberapa kali keluhan tersebut ia sampaikan kepada anggota DPRD Kota Medan yang melakukan reses di Kecamatan Medan Area, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti. Pak, ya ini kepingnya, udah saya laporkan Pak, ini di Gang Abadi ini banjir, di belakang itu ada paret, tapi katanya, iya itu gangnya kecil, ya tolong Pak dikalikan paret itu karena ada sampah.
memang sih tiap hari saya korek sampahnya, cuman karena agak kecil Pak Keplingnya mungkin nggak mau survei atau melihat. Saya bilang tolong melihat lah Pak, sebentar aja. Aduh nanti lah Bu, nanti, tapi nggak ada jawaban. Yang saya tanyakan, saya udah mohon kepada Bapak Dinas Sosial yang PKH, saya mohon gimana caranya dapat PKH gitu Pak. Karena saya udah ke Dinas Sosial, saya cek, saya udah masuk ke data DTKS. Lalu saya tanya lagi sama Pak Kepling, Pak tolonglah Pak, saya status saya janda, punya anak 3. Saya ini mengenai bantuan. Ibu saya pernah dapat bantuan, tapi dia sudah meninggal. Lalu kami disuruh datang ke bank. Kata orang bank itu tidak bisa diambil karena ibunya sudah meninggal, tidak ada tanda tangannya. Apakah memang benar nggak bisa anaknya mewakili yang ada di KRT? Itu di Simpang Cemara menyusun Jalan Halak, itu paret nggak pernah dikorek. Berapa kali saya reses ke semua partai tidak ditanggapi. Saya mohon kepada PDI agar ditinjau Pak. Di belakang Indomaret pasti gang saya itu enggak tuh Pak. Jadi orang ke masjid agak banjir Pak. Jadi tolong saya sama Bapak selagi Bapak jadi ketua DPRD Medan Pak. Menindaklanjuti keluhan warga terkait parit di Gang Abadi yang menimbulkan banjir dan tidak digubris Kepling setempat itu, Ketua DPRD Kota Medan Hashim meminta Sekcam Medan Area supaya menegur bawahannya tersebut. Ketua DPRD Medan Hashim juga meminta pihak Dinas PU Kota Medan yang hadir bersama pihak kecamatan supaya melakukan normalisasi parit di Gang Abadi. Sementara terkait parit di jalan utama, Ketua DPRD Medan Hashim berjanji akan meninjau ke lokasi setelah selesainya pertemuan tersebut. Kemudian mengenai bantuan PKH, Ketua DPRD Medan Hashim menyerahkan Korcam PKH Medan Area Freddy Arman untuk menjelaskannya. Terkait persoalan yang dialami Lucy, Korcam PKH meminta fotokopi KTP dan kartu keluarganya untuk dicek. Sedangkan mengenai bantuan PKH atas nama orang tua Ida yang tidak bisa dicairkan karena ibunya meninggal, sebenarnya cukup dengan membawa kakak, keluarga Ida sudah bisa mencairkannya. Tidak bisa diterima atau dicairkan dari orang tua ibu yang sudah meninggal ya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Freddy Arman ya, perwakilan dari Dinas Sosial selaku koordinator kecamatan di bidang PKH ya. Jadi begini, PKH ini ada juga yang hampir mirip. Jadi namanya bantuan dampak COVID diberikan kepada ibu lansia. Tapi kalau memang ibu ini sudah meninggal, dia tidak bisa diteruskan. Tapi kalau memang jumlah bantuan masih ada uangnya, masih ada dananya, belum sempat diambil, tapi karena keburu meninggal, itu bisa diambil dengan catatan satu kakak. Jadi nama almarhum ibu sama siapa yang dalam satu kakak itu mewakili, bisa dicairkan uang bantuannya sekiranya belum diambil. Selesai pertemuan dengan warga, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan dirinya menampung beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat di Kecamatan Medan Area terkait masalah drainase di beberapa ruas jalan yang perlu dinormalisasi dengan segera. Mengingat saat ini musim penghujan, warga selalu mengalami kebanjiran akibat drainase atau saluran parit yang tersumbat itu. Hashim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan tersebut menjelaskan dalam pertemuannya dengan warga Kecamatan Medan Area, warga banyak mengeluhkan tentang bantuan sosial PKH, di mana harapan warga mereka yang sudah masuk dalam data DTKS yang namanya telah dikirim ke Kemensos supaya cepat diproses sehingga bantuan PKH yang diharapkan dapat dicairkan. Ketua DPRD Kota Medan Hashim berharap aspirasi yang diserap dari masyarakat Kecamatan Medan Area ini dapat menjadi atensi serius pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti. Selaku pimpinan DPRD, ia juga akan memasukkan aspirasi warga ini menjadi pokok pikiran atau pokir DPRD yang nantinya bisa menjadi program prioritas pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 mendatang. Jadi kita harapkan apa yang kita serap dari aspirasi dari masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Area, khususnya di Kelurahan Komat 1, itu bisa nantinya menjadi atensi ya yang serius dari pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti. Nanti kami juga akan masukkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kota Medan yang nantinya kita harapkan akan
akan menjadi program prioritas dari Pemko Medan untuk ditindaklanjuti di tahun 2023. Sesuai janjinya kepada warga selesai acara, Ketua DPRD Kota Medan Hashim kemudian meninjau lokasi parit di Jalan Utama Simpang Cemara, Kelurahan Kota Matsum 4 yang tembus ke Jalan Halat Medan. Ketua DPRD Medan Hashim dengan didampingi Sekretaris PU Medan dan pihak pemerintah Kecamatan Medan Area melihat langsung kondisi saluran parit di Jalan Utama Simpang Cemara, mulai dari Gang Flamboyan hingga menuju Jalan Halat tertutup dengan jalan beton. Ketua DPRD Medan juga menemukan lubang kontrol air juga terlalu kecil dan tidak lagi berfungsi. Bahkan parit di kawasan itu dipenuhi dengan sedimen dan sampah sehingga wajar jika terjadi hujan timbul banjir di daerah itu. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah parit di Jalan Utama Simpang Cemara tersebut menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim harus dilakukan normalisasi parit atau pembuatan parit baru. Sementara Dinas PU Kota Medan berharap dukungan dari masyarakat sekitar agar kondisi saluran parit di Jalan Utama Simpang Cemara tersebut kembali normal. Jadi kami hadir di sini bersama dengan Pak Sekcam dan Pak Sekretaris Dinas PU. Ya, kita harapkan sudah langsung kita tinjau, kita harapkan nanti bisa dibuat satu langkah ya, program yang untuk dilakukan penataan kembali ya, parit-parit drainase yang ada di jalan utama Kelurahan Kota 4 ya. Ada gang Flamboyan dan gang Cemara. Nah, kita lihat ini yang perlu dilakukan upaya normalisasi ataupun pembuatan parit baru. Kita akan pelajari dulu survei lapangan terkait dengan saluran drainase yang ada di Kelurahan Kota Matsum 4 ini, Pak. Yang akan kita tindak lanjuti dan akan kita rencanakan untuk diprogramkan di program 2023. Setelah mengunjungi Kecamatan Medan Area, sore harinya Ketua DPRD Kota Medan Hashim kembali menjemput aspirasi warga di Kecamatan Medan Amplas melalui kegiatan reses masa sidang ketiga tahun anggaran 2022. Acara yang bertempat di Jalan Pengilar, Gang Pengilar 2, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas tersebut dihadiri ratusan warga, serta beberapa perwakilan OP di lingkungan pemerintah Kota Medan dan pihak pemerintah Kecamatan Medan Amplas. Mengawali pertemuannya dengan warga Kecamatan Medan Amplas, Ketua DPRD Kota Medan Hashim menyampaikan kedatangannya adalah untuk menampung aspirasi warga terkait berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Wakil rakyat dari Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai, dan Medan Kota itu meminta warga untuk tidak ragu-ragu menyampaikan keluhannya terkait berbagai persoalan yang dihadapi yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga tahun 2023 bisa ditindaklanjuti. Aspirasi itu bisa menjadi programnya pemerintah Kota Medan di tahun 2023. Jadi sekali lagi jangan sungkan, jangan ragu-ragu, sampaikan saja karena yang hadir di depan ini ya ada yang terkait. Setelah diberi kesempatan, beberapa warga Kecamatan Medan Amplas akhirnya menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim. Di antaranya adalah Aryani, warga Jalan Selambu Raya yang mengeluhkan parit besar di Jalan Selambu Raya dekat kediamannya penuh dengan sampah dan sedimen tanah, sehingga ketika hujan turun, air dari parit melimpah hingga ke jalan. Aryani berharap pemerintah dapat melakukan pengorekan secara intens agar saluran parit besar di Jalan Selambu Raya berjalan lancar. Hal senada juga disampaikan Mas Turi Siregar, warga Jalan Pengilar yang mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan yang padam di Simpang Selambo, sehingga hal ini membuat warga was-was bila berpergian di malam hari. Selain masalah lampu penerangan jalan, Mas Turi juga mengeluhkan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim soal ketentraman dan ketertiban di Kota Medan yang belakangan ini banyak terjadi aksi begal. Bahkan dalam 1 bulan ini sudah 2 orang korban meninggal dunia akibat aksi begal. Masalah di dekat rumah saya, sebenarnya itu jalan raya ya kan, tapi paritnya itu udah besar, udah pernah diperbaiki. Tapi kalau hujannya debitnya deras, Pak Asif, itu banjir meluap sampai ke jalan-jalan. Jadi saya mohon perhatian Pak, karena kayaknya jarang dikorek. Seharusnya intens Pak, tadi korek sebulan sekali. Ini sampahnya, tanah-tanahnya masuk ke dalam. 2 bulan ini lampu di Jalan Selambu Raya itu gelap Pak. Jadi dulunya terang, jadi sekarang gelap. Jadi kesannya angker Pak gitu. Jadi mohon diperhatikan juga masalah lampu di jalan. Ini pertanyaan terakhir adalah persoalan ketentraman dan ketertiban di Kota Medan. Itu sudah 2 korban siswa persoalan begal. Semalam atau 3 yang lewat di Apim, daerah Bapak, wilayah teritorial Bapak,
itu mati ibu-ibu digas oleh anak yatim. 3 hari itu 2, 1 meninggal, rumah sakit dan lain-lain. Soal bantuan yang Bapak kabarkan dari tadi, memang betul Pak, 1 pun kalau saya memang tak ada dapat. Maaf dulu ya sama Pak Kepling kami, jangan marah ya Pak. Soal bantuan yang Bapak bilangkan itu, kalau saya Pak, sudah saya datangi sebetulnya rumah-rumah mana yang perlu didatangi. Cuman tetap tak ada jawabannya. Pergi saya sama Pak Kepling dari dinas sosial katanya. Pergi saya ke dinas sosial, Bu, itu dari bawah katanya Pak. Jadi sebetulnya kami rakyat ini memang kurang paham sebetulnya. Menanggapi keluhan yang disampaikan warga tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim pun menjelaskan persoalan parit di Jalan Salamburaya yang kini penuh dengan sedimen tanah dan sampah itu akan segera ditindaklanjuti dengan meminta Dinas PU Kota Medan melakukan normalisasi di parit tersebut. Mengenai lampu penerangan jalan yang banyak padam di Kecamatan Medan Amplas hingga menambah suasana malam menjadi rawan dengan tindak kriminal tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim langsung meminta perwakilan Dinas Pertamanan Kota Medan yang hadir untuk segera menindaklanjutinya. Sedangkan soal aksi begal yang kembali marak di Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan saat ini sudah dibentuk Satgas Kamtibmas terdiri dari Polri, TNI, dan aparat pemerintahan yang nanti akan patroli setiap malam. Ketua DPRD Kota Medan Hashim juga mengaku sudah mendorong Kapolrestabes Medan supaya melakukan tembak di tempat bagi pelaku begal yang ditemukan. Satgas Kamtibmas ya kalau tidak salah. Nah itu nanti akan turun patroli ya. Kalau ada yang pakai senjata tajam tembak di tempat, memberikan efek jerah. Sudah kami dorong itu ke Pak Kapolrestabes. Dan kemarin sementara terkait keluhan warga yang namanya tidak masuk dalam penerimaan bantuan sosial padahal sudah didata berulang kali, Ketua DPRD Kota Medan Hashim berjanji akan menindaklanjuti hal ini ke Dinas Sosial Kota Medan. Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta Camat Medan Amplas supaya memperhatikan bawahannya karena tugas Kepling adalah memberikan pelayanan dan membantu masyarakat. Setelah menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Medan Amplas, Ketua DPRD Kota Medan Hashim bersama dengan Dinas PU Kota Medan dan pemerintah Kecamatan Medan Amplas melakukan peninjauan di lokasi parit Jalan Salamburaya. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Ingat selalu patuh 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.